Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 untuk siswa SMK. Balik lagi dengan Pak Rijal. Hari ini kita akan melakukan bedah soal untuk soal mengenai keselamatan kesehatan kerja. Silakan kamu siapkan buku catatannya untuk menyimak materi dari Bapak. Kita mulai dari soal yang pertama mengenai bedah soal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaan yang pertama, kesehatan atau health adalah pilihan opsi 1, suatu keadaan mental yang sehat, secara fisik, sosial, dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Yang kedua, keadaan mental yang sehat, secara fisik, sosial, dan tidak bebas dari penyakit. Opsi 3, yaitu keadaan mental yang sehat, secara sosial, dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Opsi yang keempat, suatu keadaan mental yang sehat secara fisik dan sosial dan sekedar bebas dari penyakit. Opsi yang kelima adalah suatu keadaan yang sehat secara fisik dan sosial dan tidak sekedar bebas dari penyakit. Nah, manakah jawabannya untuk makna dari kesehatan? Jawabannya adalah opsi yang pertama, yaitu keadaan mental yang sehat secara fisik dan sosial dan tidak sekedar bebas dari penyakit saja. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua, keselamatan atau safety itu adalah A. Suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka. B. Suatu keadaan selamat, bebas dari perasaan takut akan celaka, cedera, dan risiko bahaya. C. Suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka, cedera, dan risiko bahaya. D. Suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya, cedera, dan risiko bahaya. Suatu keadaan bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka, cedera, dan risiko bahaya. Untuk soal yang kedua, pilihan jawaban yang tepat adalah di opsi yang C. Keselamatan itu atau safety disebut sebagai suatu keadaan yang selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kapasitas kerja, yang dimaksud dengan kapasitas kerja adalah A. Kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan. B. Kemajuan seseorang dalam melakukan pekerjaan. C. Semua jawaban salah. D. Kemauan seorang dalam melakukan pekerjaan. E. Kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kapasitas kerja itu disebut dengan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Opsi yang A. Berikutnya untuk soal yang nomor 4. Keselamatan kerja yaitu keselamatan yang berkaitan dengan A. Tempat kerja, lingkungan kerja, cara-cara menghindari pekerjaan. B. Tempat kerja, lingkungan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan. C. Tempat kerja, lingkungan kerja, cara-cara berangkat kerja. D. Tempat kerja, lingkungan rumah, cara-cara melakukan pekerjaan. E. Tempat tinggal, lingkungan kerja, cara-cara meninggalkan pekerjaan. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 4 adalah yang B. Keselamatan kerja, yaitu keselamatan yang berkaitan dengan tempat kerjanya, lingkungan kerjanya, dan cara melakukan pekerjaannya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah A. Melindungi tenaga kerja atas hak K3 dalam melaksanakan pekerjaan. B. Membiarkan tenaga kerja atas hak K3 dalam melaksanakan pekerjaan. C. Melupakan tenaga kerja atas hak K3 dalam melaksanakan pekerjaan.
D. Mengurangi tenaga kerja atas hak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan. E. Memutuskan tenaga kerja atas hak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kesehatan kerja yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak ketiga dalam melaksanakan pekerjaannya. Pertanyaan yang keenam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatur tentang apa? Apakah pekerjaan? B. Kenegaraan. C. Kecelakaan. D. Ketenaga kerjaan. D. Kependidikan. Jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah opsi D. Ketenaga kerjaan. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatur tentang ketenaga kerjaan. Lanjut kita masuk ke soalan yang nomor 7. Apakah kepanjangan dari APD? A. Alat pelindung diri. B. Alat pelindung dini. C. Semua jawaban salah. D. Alat pelindung duri. E. Alat pelindung diri. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Alat pelindung diri. Lanjut kepada soal yang nomor 8. Yang bukan merupakan faktor-faktor terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja pada faktor sanitasi adalah A. Pengadaan air bersih. B. Pengadaan tempat pembuangan sampah. C. Semua jawaban salah. D. Pengadaan pembuangan limbah air. E. Pemberantasan serangga dan tikus. Yang bukan faktor-faktor terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja pada faktor sanitasi. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Semua jawaban salah. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Alat pelindung diri adalah titik-titik. A. Suatu alat yang tidak melindungi atau mengisolasi tubuh seseorang. Bukan. B. Suatu alat yang dapat melindungi atau mengisolasi tubuh seseorang pekerja agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang ada di tempat kerja. C. Suatu alat yang tidak dapat melindungi, itu pasti salah. D. Suatu alat yang dapat melindungi, mengisolasi tubuh seseorang pekerja agar tidak terhindar dari berbagai macam bahaya. Salah. E. Suatu alat yang dapat melindungi atau mengisolasi tubuh seseorang pekerja agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang ada di tempat istirahat. Ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya ke soal nomor 10. Apakah fungsi dari gambar di samping? Oke. Gambar apakah ini? Ini adalah alat berupa kacamata radiasi. Kita cek, apakah fungsinya? A. Melindungi kepala dari benturan benda tajam. Bukan. B. Melindungi telinga dari tingkat suara yang tinggi. Bukan. C. Melindungi tangan dari benda-benda tajam saat memegangnya. Salah. D. Melindungi mata dari silaunya cahaya. Betul. Jawabannya adalah di opsi D. Lanjut lagi kepada soal yang nomor 11. Apakah fungsi dari gambar tersebut? Gambarnya adalah gambar dari sarung tangan.
A. Melindungi kepala dari benturan benda tajam. Salah. B. Melindungi telinga dari tingkat suara yang tinggi. Salah. C. Melindungi tangan dari benda-benda tajam saat memegangnya. Betul. Jawabannya ada di opsi C. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Apakah fungsi gambar tersebut? Gambarnya adalah nomor 12. Ada anti-bising. Apakah A. Melindungi kepala dari benturan benda tajam? Bukan. B. Melindungi telinga dari tingkat suara yang tinggi? Betul. Jawabannya adalah di opsi B. Berikutnya kita akan membahas pada soal nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya adalah A. Suatu keadaan di mana seseorang, bos di luar kerja, dapat celaka karena atau cedera karena bahaya yang ditimbulkan. B. Suatu kebiasaan di mana seseorang dapat celaka cedera karenanya bahaya ditimbulkan karena tindakan pekerjaan lingkungan kerja yang tidak aman. C. Suatu kesalahan di mana seseorang dapat celaka atau cedera karena bahaya yang ditimbulkan dari tindakan pekerjaan lingkungan yang tidak aman. D. Suatu keadaan di mana seseorang tidak celaka atau tidak cedera karena bahaya yang ditimbulkan dari tindakan pekerjaan lingkungan kerja yang tidak aman. E. Suatu keadaan di mana seseorang dapat celaka atau cedera karenanya bahaya ditimbulkan dari tindakan pekerjaan lingkungan kerja yang tidak aman. Jawabannya adalah opsi yang E. Suatu keadaan di mana seseorang dapat celaka atau cedera. Lanjut ke soal yang nomor 14. Lampu berkedip dengan sirine adalah tanda dari titik-titik. Apakah A. Harus berhenti berlalu lintas dan tanda kawasan yang mengandung listrik berbahaya? B. Telah terjadi bahaya atau hal-hal yang mencurigakan? C. Larang untuk berhenti melakukan pekerjaan? D. Hati-hati atau harus waspada? E. Keadaan aman atau boleh berlalu lintas? Tanda dari lampu berkedip dengan sirine adalah tanda dari terjadinya suatu bahaya atau hal yang mencurigakan pada suatu tempat kerja. Opsi yang B. Berikutnya kita bahas nomor 15, yaitu soal yang terakhir. Pelaku pertolongan pertama adalah A. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. B. Penolong yang pertama kali pergi dari tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. A. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian dan tidak mampu dan tidak terlatih dalam penanganan medis dasar. Ini bukan. C. Penolong yang terakhir D. Penolong yang terakhir kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan terlatih dan penanganan medis dasar. E. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian dan tidak memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Ini bukan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi yang A, yaitu penolong yang pertama kali yang punya kemampuan dan terlatih dalam hal penanganan medis dasar. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kamu catat apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.